Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala ta'ala wa hiya tusamma bi ayati syifa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fis sudur. Fihi shifaa'un lin-nas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa idza maridtu fa huwa yashfin qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa'. Al-ayah li ajli al-iktisar al-iktifa. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi ilmu pada panjenengan semua, bagi panjenengan semua yang mungkin sudah pernah belajar bersama Al-Fakir untuk belajar ruqyah, dan saya tidak mau membebankan kepada panjenengan semua pembiayaan, misalkan habis pelatihan ini ada tindak lanjut tingkatan 1, tingkatan 2, master sampai grand master. Saya tidak menginginkan tersebut, tidak mau mempersulit panjenengan semua, karena memang agama ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya untuk mudah. Yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikumul usra. Baik, oleh sebab itu untuk panjenengan semua yang punya kuota silahkan nanti menyimak baik-baik, dan kemudian panjenengan yang belum punya kuota silahkan nebeng wifi di sekolahan atau dimanapun panjenengan ada wifi-nya. Baik, perlu saya sampaikan dulu, saya di sini perjalanan dari Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Tadi kita telah melaksanakan pelatihan menuju Lahat, ya, kurang lebih perjalanan 7 jam, dan insya Allah nyampe pada lokasi pada jam 2 malam. Kenapa saya tetap datangi tempat-tempat terpelosok, sulit sinyal dan seterusnya? Karena mengingat bahwa banyak teman-teman umat Rasulullah SAW dan mereka juga menempatkan jidat mereka, sujud mereka di pelosok-pelosok daerah. Maka mereka juga perlu kita samperin. Jadi saya tidak hanya, kalau istilahnya Gus Baha, kalau Gus Baha kan kalau lebih tua beliau samperin. Kalau saya, karena saya tidak murni mengeserkan ilmu, mentransfer ke knowledge atau mentransfer ke knowledge, kita tidak hanya ngaji tapi kita dakwah, maka tentu yang namanya dakwah tidak nunggu bola. Seandainya saya hanya sekedar mencari uang atau ma'isyah, tentu saya di rumah saja sebagaimana postingan sebelumnya, tanggal 2 sampai tanggal 15 saja saya hanya di rumah 50 juta sudah masuk. Saya nggak sebutkan dari mana saja, tapi yang jelas bukan untuk saya sendiri, tetapi ini menggambarkan bahwa saya memang tidak, tujuannya ke Palembang, melosok-melosok ini tidak lain adalah untuk supaya umat Rasulullah SAW itu bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk dirinya sendiri. Dan alhamdulillah tadi pagi ketika kita pelatihan di Banyuasin, itu ada satu fenomena yang unik. Ada satu namanya tadi Pak siapa tadi, Sulam, tangga itulah Sulam. Itu ketika saya tanya, Bapak Sulam kalau sakit kepala di bawah itu apa? Oh ya, saya sering sakit kepala tapi minum Bodrek terus. Pertanyaannya sembuh enggak? Ya sembuh, alhamdulillah, saya yakinnya itu. Sampai sekarang sembuh? Ya sekarang kadang kumat begitu. Tapi ternyata setelah tadi saya sampaikan, obatmu sebenarnya tidak di Bodrek. Obatmu sudah ada di rumahmu sendiri, yaitu di mushaf yang selama ini sampean jadikan sarang laba-laba. Kamu biarin rumahmu menjadi kuburan. Nah ternyata setelah tadi saya cek di kepalanya itu, kita bacakan Falaq An-Nas, beliau kesurupan, dan pusing yang selama ini ternyata adalah ketempelan. Ini maknanya sekali lagi bahwa obat kalian, obat santet, obat apa,
ketempelan itu bukan pada ya, para youtuber itu yang viral bukan, tapi sebenarnya sudah ada obatnya di rumah panjenengan semua umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika pelatihan itu kan ada pelatihan ijazah tuh. Jadi ijazah syiarah itu sekali seumur hidup tuh. Ini jangan tidak usah khawatir, tidak ada tingkatan-tingkatan karena untuk mempermudah panjenengan. Dan saya tidak membuka ijazah online ruqyah. Tadi kalau tidak lanjut atau metode-metode tertentu saya buka. Baik, langsung saja. Jadi di tingkat selanjutnya, ketika panjenengan semua sudah sudah ijazahan, maka panjenengan nanti misalkan pada kasus ketempelan itu jinnya suka aneh-aneh begitu. Ada jin yang tipikal jin-jin katakanlah hanya sebuah analogi tingkat RW, ada tingkat provinsi. Ini dia minta aneh-aneh, dia makan, misalkan dia minta makan makan bunga mawar dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kita harus juga memberikannya? Jawabannya tidak perlu. Jenengan hanya mempunyai pakai teknik isyarah begitu aja. Kemudian ada jin yang minta aneh-aneh lagi, saya minta mobil atau apa. Bagaimana cara memenuhi permintaan mereka? Gampang, tidak perlu dimintai fisik ya, karena jin itu jisim yang latif, yang lembut, jadi tidak perlu kita pakai fisik. Minta mawar juga tidak usah pakai fisik. Dan metode teknik isyarah ini itu hanya bisa dilakukan dengan satu catatan, orangnya mantep. Tapi kalau orangnya itu ragu atau dalam kondisi B, ini kalau kadang-kadang kalau melakukan teknik isyarah ini sering gagal. Nah, perlu diketahui saya itu belum pernah gagal ketika, seingat saya ya, entah kalau lupa, tapi seingat saya ketika melakukan teknik isyarah ini tidak pernah gagal. Contoh, jin itu minta dibuatkan rumah, nanti saya buatkan rumah, dia seperti itu, dia akan melihat seperti itu. Atau misalkan jin, saya minta peso ini, saya mau makan, kasih peso, tapi peso gaib, teknik isyarah juga. Nah, dia akan terjadi selama, sekali lagi, teknik isyarah itu selama dia yakin. Yang selanjutnya yang menjadi catatan teknik isyarah, jadi panjenengan semua yang pegang buku panduan syiar, di situ kan ada buku sampul terakhir, itu ada teknik isyarah, ya ini teknik lanjutan. Nanti saya ijazahkan gratis kepada panjenengan. Tapi syaratnya sekali lagi yakin, nggak usah bayar ini kalau. Dan untuk pelatihan lanjutan itu hanya cukup di YouTube saya saja. Saya sedang proses ini, kapan-kapan kita akan menghapus Raga Sukma karena metode Raga Sukma ini sudah kita tinggalkan semenjak tahun 2018 karena berbagai pertimbangan itu sudah kita hapus. Dan sekali lagi Raga Sukma itu bukan pakai khodam, tidak, sama sekali tidak. Dan itu tidak ada hubungannya dengan iman. Nah, makanya khawatirnya orang awam ini mengira bahwa Raga Sukma ini hanya untuk orang-orang yang kekuatan imannya kuat begitu, padahal tidak. Orang-orang dukun saja juga ahli bisa Raga Sukma, tapi beda. Jadi ada yang memakai gantungan khodam, ada yang tidak. Yang di kita itu yang tidak, hanya, dan itu orang non muslim pun bisa. Maka setelah berjalannya, maka kita hapus metode Raga Sukma dan juga mediumisasi, kemudian Raga Sukma kita hapus dari sebagai metode lanjutan. Ini tidak lain tujuannya supaya para praktisi ini kembali ke khitoh, yaitu niat ketika berobat tidak hanya sembuh, tidak hanya teknik yang diandalkan, tetapi mengagungkan dan memuliakan Al-Quran sebagai syifa. Jadi seperti itu. Para praktisi yang dimuliakan Allah, para sahabat semua, dalam buku panduan ada metode lanjutan. Jadi ini umum untuk siapapun yang hadir di
online ini atau nanti yang tidak online, monggo silakan diamalkan, baik praktisi ruqyah minna atau minhum, terserah. Pokoknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ijazahkan secara umum. Yang pertama yaitu metode tahdid, ancaman. Oh iya, sebelumnya ada yang bertanya tentang dasar hukum. Jadi dasar hukum teknik isyarah ini ada abal-abal atau gimana, atau ngawur saja, enggak. Itu banyak di masyhur, itu di kitab-kitab juga banyak. Jadi intinya dasar hukumnya adalah dari hadis Zubair bin Awam yang ketika beliau itu ba'da subuh ikut Rasulullah SAW ke gua. Singkat cerita, di mulut gua itu Kanjeng Nabi nyuruh untuk beliau itu Zubair bin Awam itu duduk di depan gua, fa'asyara bi'ibhami rijal. Kemudian Rasulullah itu membuat lingkaran dengan jempolan kaki beliau. Maka kemudian Zubair bin Awam masuk di lingkaran tersebut. Kemudian Rasulullah mendakwai bangsa jin. Terus kemudian Rasulullah melihat tulang, dikasihlah tulang kepada bangsa jin tersebut. Maka yang kita maksud teknik isyarah adalah lingkaran yang dibuat teknik metode Nabi ketika memageri Zubair bin Awam ini. Jadi Zubair bin Awam dipageri oleh Nabi dengan biba mirijlihi, dengan jempol mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ya ada dasarnya. Jadi panjenengan yang mungkin masih ragu tentang ini dasarnya mana ini, enggak usah ragu lagi. Ini sekarang insyaallah ada dasar hukumnya menurut hadis, tidak ngawur. Baik, yang pertama apa saja teknik isyarah itu? Yang pertama yaitu tahdid, ancaman. Perlu diketahui kalau kita ini kuat, artinya kuat itu kita ini gudakan itu kita otoritas kita kuat, maka jin itu takut. Tapi kalau wajah kita ketika kita berhadapan orang kesurupan, terus kita merasa minder atau was-was begitu, maka setan itu berani. Walaupun dia di muka kita dia mukul begini, tidak akan bisa itu. Kalau kamu yakin, ini saya seumur hidup belum pernah dipukul setan. Cuman dulu pernah diginikan tapi tidak nyampe. Kenapa? Ketika berhadapan itu yakin bahwa kalian ini berani. Nah, ketika berani inilah kemudian kalian boleh Baik, ini masih ada sopirnya masih ragu ini mau kemana. Ya, masuk aja, masuk. Masuk. Sebentar ya, ini masih ada keributan di ini masuk tol, kita masih debat dulu jalannya ini. Baik, yang pertama teknik ancaman yaitu tahdid. Jadi mungkin teman-teman yang di sana bingung kan, bingung ketika saya ngancam kok jinnya takut gitu kan. Segala ini perlu diketahui, segala yang kita yakini insya Allah akan terjadi di alam jin. Menurut jinnya sendiri yang lihat, walaupun kita nggak lihat begitu loh. Yang penting yakin, karena alam kita, dimensi sahadah itu lebih mulia, lebih indah daripada alam jin yang sifatnya imajiner dan bukan imajiner lah, cenderung ke lebih tipis. Jadi kalau kamu yakin, insya Allah. Teknik ancaman itu bagaimana? Teknik ancaman itu adalah seperti ini contohnya. Misalkan ini ada orang sakit kepala, terus dia ini ketempelan tuh. Apa cirinya? Cirinya mimpi buruk. Berarti sudah ada. Dan siapa yang mengatakan bahwa mimpi buruk itu dari jin? Ya Nabi. Ar-ru'yatu sholihah minallah, al-khulumu minasyaiton. Nah, bagaimana cara mengeluarkan dengan metode isyarah? Cukup gampang. Caranya cukup berdiri, siapkan kresek misalkan. Kalau dia terjadi muntahan, karena kenapa terjadi muntahan? Karena setan yang berada di kepalanya ini sudah berkamuflase fisik, yaitu di kepala membuat pusing, makanya yang keluar juga fisik, gitu loh. Jadi tidak bisa orang jinnya tiba-tiba keluar tanpa keluar fisiknya, wong dia sudah mengenai fisik kok, gitu.
Maka cara mengeluarkannya cukup wahai kamu yang, nah contoh tahdid, ancaman. Tahdid itu tak, ha, dal, alif, dal, ya, dal. Tahdid, bukan tahdid yang lain. Contohnya kamu mengatakan demikian, wahai kamu yang di kepala anak ini, keluarlah kalian dengan izin Allah. Saya tahu kamu sembunyi di kepalanya, saya hitung. Nah, kalimat saya hitung ini sebenarnya bukan sugesti. Kalau sugesti bedanya dengan hipnoterapi, kalau dihitung 1, 2 dia akan train otaknya ke kondisi alfa. Tapi kalau ruqyah indah, jadi dia dihitung 1, 2 tujuannya mengeluarkan, bukan mengetrenkan kondisi otak yang masuk area kritikal, bukan. Jadi orang-orang kadang-kadang memaksakan diri di dalam tubuh manusia. Apa buktinya tadi loh? Buktinya adalah firman sabda Nabi bahwa memang mimpi buruk itu dari setan. Berarti ada jinnya, bukan sugesti. Kalau kamu ngomong sugesti terus, khawatirnya kalau kamu tetap mempelajari ilmu yang seperti itu, iman kamu terhadap Nabi lemah. Oke, kita lanjutkan. Misalkan, wahai kamu yang di kepala ini, anak ini, saya tahu kamu wahai jin yang ada di kepala. Jangan ucapkan jin kalau dia perempuan, karena nanti dia akan takut. Cukup kamu katakan, wahai kamu yang bersembunyi di kepala anak ini, yang membuat mimpi buruk, yang datang ketika menjadikan mimpi buruk, keluarlah kamu dari jasad saudara saya ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, keluar. 3, nanti begitu. Nah, keluar insya Allah plong. Nanti kalau dia kesurupan sekalipun, dia ancam, nah dia akan takut kepada kita. Kenapa? Karena dia sembunyi, kita tahu, walaupun kita tidak melihat mereka. Nah, jadi ketika jin itu masuk ke alam syahadah, maka jin ini seolah-olah takut kepada kita, karena sudah lama dia sembunyi, tidak ada yang tahu, kamu yang mengetahuinya. Maka 1 poin plus bagi kamu, karena kamu, otoritas kamu di mata si jin itu, gitu. Itu yang membuat beberapa jin kadang-kadang masuk rumah saya kesurupan, melihat saya kesurupan, itu bukan karena saya sakti, bukan, tapi karena ya ketika kita berhadapan dengan jin, kita otoritas kita semakin kuat, atau otoritas kita semakin yakin begitu, pede, insya Allah dengan seperti itu mereka akan takut. Wallahu a'lam. Tapi ingat, tidak ada yang bisa naklukkan jin. Jin bisa takut kepada orang, siapapun bisa ditakuti, karena innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Tetapi tidak ada yang bisa naklukkan jin kecuali Nabi Sulaiman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi min ba'di innaka antal wahhab. Walaupun misalkan ada di daerah tertentu orang-orang kesurupan, jin-jin takut kepada saya, takut di situ bukan menaklukkan. Jadi tidak ada yang bisa menaklukkan jin kecuali Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam. Yang kedua, teknik membuat rumah jin atau istana. Misalkan ada jin yang ngomong, saya ini saya ini jinnya misalnya ngomong, saya tidak mau keluar kecuali saya dibuatkan rumah. Nah, nanti kamu akan ngomong aja ke jinnya, mau di rumah tuh buat kemana tuh rumahmu? Di bawah jembatan. Lah kamu pakai teknik isyarah menggambar. Nah, isyarah itu semacam isyarah, yang mau pakai isyarah gambar kayak Nabi tadi membuat lingkaran dengan jempolan itu, jempolan mulia beliau. Jadi kita pakai isyarah aja rumah begitu. Nah, nanti kamu tidak usah berpikir itu asli atau imajinasi, kamu nggak usah berpikir demikian, malah jadi nanti kamu nggak hasil itu. Yang penting dia sadar, kepala yang tadi tidak pusing ya sudah tidak pusing lagi begitu. Tidak usah mikir itu nanti nyata apa tidak. La ya'lamul ghaiba illallah. Yang terpenting kamu buat isyarah. Dah, kamu sekarang di situ, tak buatkan rumah. Masuk sana. Tak hitung 3, kamu keluar dari sana. 1, 2, 3, dia akan keluar. Dan insyaallah biidznillah dia akan keluar terus muntah. Nah, yang sering saya temui kemarin itu dulu 2018 kalau tidak salah, ada jin khodam dari Banyuwangi, dari orang yang disantet itu Pasuruan, itu sudah saya buatkan di rumah itu, tiba-tiba nyurupi orang lain, bukan nyurupi yang kena santet tadi. Terus dia mengatakan, terima kasih Gus, ini rumah saya bagus, saya kerasan dah. Saya cuma berpikir, saya sendiri saja tidak tahu itu rumahnya di mana. Artinya
Saya masih ingat saya pernah buatkan itu, tetapi kita nggak ngerti itu asli tidaknya, wallahu a'lam gitu loh. Tapi dengan orang lain dia jin itu ngomong pas seperti yang tadi, itu membuktikan kira-kira lah, saya kebenarannya tetap Allah Subhanahu wa taala, kira-kira teknik yang kita lakukan itu memang betul nyata begitu, wallahu a'lam. Jadi caranya bagaimana? Caranya membuat isyarah sambil membaca surat An-Nur, separuh awal dari surat An-Nur. Jadi misalkan jinnya minta rumah di mana? Di atas Gunung Lawu. Kamu tinggal aja teknik isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh, Allahu nurus samawati wal ardh, mathalan nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, sambil gambar az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu. Begitu. Nah, teknik isyarah itu jangan dibaca jahar, dibaca siri, kecuali tahdid, karena tahdid itu ngancem ya, terus tegas bukan berarti keras. Keluar kamu, bakar gitu, enggak. Tegas itu bukan berarti keras. Saya keluar cepat, 1, 2, tapi enggak boleh dengan emosi. Oke, cara membuat istana bangsa jin atau rumah atau taman. Lah nanti kalau dia minta taman bagaimana? Gampang. Itu lebih gampang lagi. Nah, udah itu lihat tuh, kamu bukan pakai khoyali, bukan, niat. Saya kuncinya niat. Kamu niat ini saya mohon maaf, ini kayaknya sinyalnya mulai hilang. Jadi nanti kalau hilang saya insya Allah ke lanjutan 42 akan percepat saja lah. Yang ketiga, menguntit jin. Caranya yaitu misalkan jinnya kan gini, hagang begini lah. Kamu tangannya begini tuh, kamu tinggal kunci aja. Ayo, mau akan saya kunci di tanganmu. Waj'alna, pakai Yasin ayat 9. Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddang faghshaynahum fahum la yubsirun. Kamu isyarah mengunci, tak. Nah, nanti dia tidak bisa terkunci. Kayak dulu kan di YouTube saya itu banyak itu orang jin yang ngamuk, ketika ngunci saya tak ikat begini, dia nggak bisa nggak bisa lepas. Tapi karena saya tidak mau atraksi seperti itu, maka sesuatu yang bersifat atraksi saya hapus dari YouTube saya, supaya orang tetap kembali berobat dengan Al-Quran tanpa harus takut dengan jin. Makanya banyak sebenarnya video saya yang ketika jin itu saya taruh kopiah itu, dia tidak bisa megang. Ayo pegang kalau kamu sakti, sepegang. Tapi saya nyun sewu, saya tidak menampakkannya karena khawatir nanti orang khawatir kena fitnah ya. Jadi merasa bahwa jin itu ganas dan seterusnya. Sekali lagi, video-video yang bersifat atraksional lah, yang sifat atraksi saya hapus dari YouTube saya. Yang selanjutnya, yang keempat, metode pukulan jarak jauh. Jadi caranya yaitu bacakan surat Al-Mulk ayat 60 ayat 4, begitu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnahu rujuman lisyayatin. Nah, ini tanganmu begini mengepal Allahu Akbar begitu. Jadi tarik nafas, Bismillah Akbar, tanpa tenaga dalam. Jadi tanpa tenaga dalam, hanya niat saja. Itu di YouTube saya banyak. Tapi hati-hati nih. Jadi kalau kamu menjurus jin itu, ingat dulu itu pasiennya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan jangan. Terus kalau sebelum kamu menjurus, lihat dulu, kalau jangan sampai di loteng kedua. Nanti kalau dia jatuh ke loteng kedua meninggal gimana? Bukan jinnya yang meninggal, orangnya. Kan begitu. Saya ulangi, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin. Coba, Bismillah Allahu Akbar begini. Insyaallah. Banyak contohnya itu. Jadi yang kalian tahu seperti saya
ditantang jin yang penghina Islam di Tuban itu kan jinnya juga mau mencengkram saya itu. Dan terus kemudian kalian kan mungkin bingung, ini Gus Ahmad baca apa ini, kan begitu. Jadi sebenarnya ya cuman itu aja. Ini saya bongkar teorinya ya, bongkar triknya lah. Nggak usah bayar lagi pelatihan. Dan nggak perlu juga like, susah dislike juga nggak apa-apa. Yang terpenting saya niat kepada panjenengan, ini ilmu gratis, nggak usah pelatihan. Yang katanya astral projection Raga Sukma bayarnya 7 juta, kita dulu 100. Itu pun makan dan tidak ada tujuan lain kecuali ya berbagi ilmu lah. Malah kalau tidak terlalu penting, kita insya Allah sudah kita hapus itu teknik Raga Sukma dan seterusnya, sudah kita hapus. Tidak lain tujuannya itu tadi, supaya orang ini kembali berobat dengan Al-Quran. Pukulan jarak jauh sudah. Kemudian metode yang selanjutnya metode telunjuk jari. Ini untuk perempuan saja, dan itu sudah apa namanya sudah masyhur. Nah, ini bukan berarti kita ngadopsi, karena yang viral itu ada salah seorang peruqyah itu sering menggunakan telunjuk jari. Nah, dikira itu dari dia. Enggak, ini sudah lama. Jadi sebelum memviralkan itu sudah ada telunjuk jari. Karena telunjuk jari itu asyaddu ala syaitan min hadid. Telunjuk jari itu cuma bacakan ayat aja. Ayat-ayat, misalkan dia sakit di mana? Di perut ya. Dia pejamkan mata, telunjuk jarinya. Kamu telunjuk di perempuan kan, kamu megang nggak panu. Cukup diarahkan ke perutnya. Ayat-ayat tentang ruqyah tentang perut, misalkan inna syajarata zaqum tu'amul athim kal muhli yagli fil butun. Nah, itu di situ di rahimnya diuter. Di sini terus diarahkan ke mulut. Nanti biasanya jinnya juga kelabakan begitu. Tapi ingat, nanti kalau posisinya tergantung, kalau posisinya berdiri jangan lupa kamu beri sandar dia supaya nanti tidak terbentur kepalanya karena dahsyat. Nah, contoh lagi, telunjuk jari ini bisa jarak jauh, bisa jarak dekat. Kalau jarak dekat misalkan ya, ini orang yang terkena santet 3 hari, dia akan pasti merasakan titik kahil di sini. Jadi di antara umul mugis sampai punggung, terus ini sini panas. Coba sekarang kamu praktekkan, baca Al-Falaq An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri. Ini yang telunjuk jari jarak dekat ya. Telunjuk jari untuk mengobati penyakitmu sendiri ya. Ini contoh di sini. Terus diarahkan ke mulut. Nah, jadi kalau kamu muntah ya biaran muntah. Kemudian contoh lagi, kelenjar getah bening. Tiba-tiba kamu muncul, mungkin kena ain, dipuji orang karena kamu ganteng ya, misalkan. Dipuji orang, maka cukup baca aja. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Atau Allahumma ya musaghiral kabir wa ya mukabbirus saghir saghir mabi. Yupkan cus. Nanti muntah, biar muntah. Ini yang jarak dekat. Ini mohon maaf ada sponsor. Denger enggak? Pak sopir sakit tidur. Yang selanjutnya tatapan mata. Tatapan mata ini jangan dilakukan di perempuan yang bukan mahram, apalagi dia membuat kamu kelabakan, maka jangan. Caranya yaitu zikir Allah aja. Pejam mata, lihat matanya Allah. Tapi jangan ke perempuan ya. Itu sama laki-laki. Dan itu biduni syahwat.
bila syahwatin, jangan pakai syahwat, malah dosa nanti matamu yang ketempelan. Khuntil lana. Jadi saya ulangi, kalau mata cukup lihat mata, misalkan dia dadanya sesak ya, laki-laki, dan itu terbukti dia ketempelan, pernah ketempelan juga, maka dadanya dilihat ini, terus diarahkan ke atas, niat baca apa kita? Allah apa? Baca Allah, saya tarik nafas, Allah, zikir ismudzat, ditarik ke mulut, arah mulut. Misalkan begini, ini misalkan dadamu di situ ya, nanti saya akan Allah, begini, insyaallah begitu. Nanti dia akan wallahu a'lam. Terus jangan bilang persis ya. Persis apa dewe. Allah. Terus setelah itu perlu diperhatikan, setiap metode itu ada kelemahan. Saya ulangi, setiap metode ada kelemahan. Nah, kelemahan metode mata ini adalah jikalau orangnya itu perbentengannya lemah atau dia kondisi B. Kalau di kita orang yang terkena mantan kasus sihir dan itu belum ruqyah mandiri, Bas ini ditutup kayaknya, Bas. Enggak ya? Nah, maka dia nanti jangan melakukan metode ini. Karena suatu ketika pernah itu ada orang yang pernah ketempelan. Dia pelatihan di kita. Mak saya bilang ini ruqyah mandiri seminggu. Nah, dia ini baru ruqyah mandiri sehari. Kan dia masih terbuka portalnya. Nah, ini ngeruqyah orang, ya kan? Dengan metode mata, tatapan mata. Wila begini. Nah, tiba-tiba yang kuntilanak yang nyurup itu pindah ke matanya. Dia yang kesurupan. Nah, ini kelemahannya. Jadi metode mata tidak saya anjurkan karena itu madharatnya banyak, terutama kepada orang yang perbentengannya tidak terlalu kuat atau pernah kesurupan. Nah, ini jangan dilakukan. Lebih baik cari yang metode yang aman-aman saja. Nah, menurut saya tidak ada metode itu terbaik, tidak ada. Adanya adalah metode yang tepat sesuai dengan sesuai dengan kasusnya apa, begitu. Allahu Akbar. Mohon maaf ini karena di Sumatera ini jalannya ya seperti ini. Agak kan jas dalam wanter ini. Baik. Untuk yang selanjutnya metode ini bisa di zoom ya. Oke. Selanjutnya yaitu metode lemparan. Ya, itu kita melempar. Kamu kan pernah lihat saya di YouTube itu ngelempar pakai kulit kacang ya. Itu jinnya kan nantang-nantang gini. Saya tuh lempar dia itu kan, wah begitu. Mesti kamu bingung ini loh, sama baca apa kan begitu. Dan itu ngelemparnya harus pakai benggaringan, nggak boleh pakai ganden, atau nggak boleh pakai batu bata, nggak boleh merempul ya. Nanti bonyok. Harus pakai benda-benda ringan seperti kain tisu, terus tutup pulpen, sedotan, ada ngombe begitu. Buat minum itu lempar, nggak apa-apa. Caranya bagaimana? Bacakan surat Al-Fil atau wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama ila akhirih. Lemparkan, diat. Kamu sebelumnya harus juga katakan demikian. Ya sebenarnya nggak harus sih. Nah, kalau wajin yang ada di tubuh, kalau kamu tidak keluar, salah lempar, kamu pakai ini, misalkan batu dari api neraka, tapi ya itu terlalu sok-sokan kalau itu. Saya akan lempar kamu nanti batu yang sangat besar. Kalau kamu tidak keluar, bismillahirrahmanirrahim,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setelah tarmihim, Allahu akbar. Nah, nanti dia akan wow gitu. Kalau tidak percaya silakan coba saja. Silakan saja coba. Ini saya sudah praktekkan bukan 1-2 kali loh, puluhan kali. Cuman saya sekali lagi tidak mau terlihat sakti begitu kayak orang. Padahal memang nggak ada yang sakti. Itu cuman teknik isyarat, hanya teknik saja. Dan hanya untuk membantu orang biar setannya tidak terlalu, jinnya tidak terlalu sombong begitu. Terus baik, sebelum saya lanjutkan masih kurang 2 metode lagi. Saya akan baca komen-komen atau pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan yang mau tanya, ini saya sengaja online kan biar pertanyaannya nanti langsung saya jawab. Kalau panjenengan semua yang pelatihan saya belum sempat jawab pertanyaan, boleh bertanya di sini, saya akan jawab ya. Kalau yang belum pelatihan saya mohon maaf, jadi pertanyaannya jangan terlalu banyak-banyak, kecuali yang sudah pernah pelatihan nanti akan saya jawab. Tolong yang bertanya silakan bertanya dan juga sebutkan alumni mana kalian pelatihan begitu. Pak Yai, saya baca dari Cuwi Wi. Pak Yai, apakah boleh kami pemirsa mengamalkan mengerjakan apa yang sudah ditampilkan YouTube? Apakah ijazah umum? Nah, apakah aman semisal tidak diberikan tanpa guru? Nah, yang kalau kalimatnya diijazahkan berarti dibolehkan. Jadi Imam Nawawi itu punya murid namanya siapa? Ibnu Athor. Ibnu Athor itu punya saudara. Nah, itu tidak langsung ijazah dengan Imam Nawawi, tidak bertemu, makanya diberi ijazah. Baik, selanjutnya ini dari Damar Mulan. Assalamualaikum Yai, qabil tu ijazah. Oh, tidak pertanyaan ini, cuman ini absen. Bunita, Masya Allah, yang belakang nikmat istirahat. Sehat selalu Gus, saking Trenggalek ingkang kalau wingi sowan nggih Pak Taufik. Ini kalau ada jin yang membuat gila gimana? Tat gak fokus pikirannya. Ya ini belum jelas, ini Dian Sari ini gampang. Ini ketempelan itu sudah ada rumusnya, ada salah dan sampah. Jadi otomatis ini belum pernah pelatihan. Tolong yang tanya ini sebutkan nama, pernah ijazah di mana, terus tanya apa begitu ya. Udah, saya tunggu dulu. Saya tunggu 5 menit. Sebentar. Assalamualaikum, saya dari Lampung Tengah. Kalau ada satu keluarga punya tingkat emosional tinggi, artinya sering marah-marah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, pertanyaannya marah-marahnya itu ada indikasi sihir atau gangguan gaib enggak? Kalau ada ya SOP dijalankan, Bu Antiname 05 itu ya. Jadi marah-marahnya harus didiagnosa, apakah itu marah-marah pembawaan atau memang ada non medisnya begitu. Bu, cara membuat air untuk mandi yang per 7 hari dari Mansur Bandar Lampung. Oh ya. Oke. Alokno ki. Enggak denger saya. Alokno dik. Ndak, videomu alokno. Saya enggak perlu denger ini. Ya, baik. Gus, bagaimana cara buat air untuk mandi? Oh, cara buat mandi, air untuk mandi gampang, di buku halaman 31 sudah saya terangkan. Air hujan, kalau tidak ada ya air yang dari langsung sumber, air terjun atau apa, ya kan? Di bidara, kalau tidak ada daun kelor, pandan atau apa, mawar, tidak apa-apa. Itu caranya, bacakan ayat ruqyah standar, kemudian ayat pembatal sihir, tergantung kasusnya sih. Kalau kasusnya sihir ya ayat pembatal sihir. Kalau pengen nikah lagi ya fankihu ma thaba lakum, itu biar gak kepikiran nikah lagi terus. Seperti sopir saya yang di depan ini, kamu pikirannya banyak ini.
Itu aja ya. Terus dimandikan di atas tanah tanpa alas kaki. Jadi tidak usah pakai alas kaki. Tujuannya apa? Jadi begini. Nah, orang yang kakinya sakit dan itu sakitnya non medis, itu kalau diruqyah kok lewat muntahan perut itu sulit gitu loh. Maka harus dimandikan di atas tanah. Tujuannya membuang penyakit lewat tanah di atas bumi begitu. Maka mandinya tidak pakai alas kaki. Ini saya bongkar triknya kenapa tidak harus pakai tanah gitu loh. Nah itu aja pertanyaannya. Ada lagi yang tanya? Mansur dari Lampung. Assalamualaikum, saya Ijazah Cilengsi Bogor, alumni Jazahan PBNU. Mengapokkan anak main game online. Nah, anak game online gampang. Itu ada toyah candu. Jadi ada titik-titik di titikan ini, ditotok ini, langsung totok disuring 3 hari sekali. Nanti dia akan melihat HP pusing, muntah-muntah, nggak betah. Terlambat preventif. Itu berarti jenengan ini nggak aktif di JERA ini. Ada metodenya namanya toyah candu, totok ruqyah untuk para pecandu, candu game, candu rokok, candu narkoba, candu judi, candu nonton YouTube. Jadi nonton YouTube juga ada yang kecanduan, itu juga perlu di toyah. Udah 5 pertanyaan saja ya. Cau jadi siapa ini Cau ini Cau dulu lah. Cau metode yang tepat untuk remaja laki-laki usia yang setes agak kemayu sejak kecil pripun guru. Ya Allah Mbak U, kemayu iku mergo kulino kumpul sampeyan. Ini anak usia 31 kok kemayu. Nah makanya jangan deket-deket wanita nanti kemayu. Kulino deket Cau ini. Udah 3 pertanyaan, kurang berapa ya? Gus, katanya orang yang tidak percaya santet sulit disantet. Kalau benar anak kecil kok nggak kena santet padahal bisa berpikir. Anak kecil kok nggak ada yang kena. Kata siapa nggak ada? Kamu aja yang nggak paham santet. Jadinya nggak tahu ini santet tidak. Begitu. Contoh, anak kecil gatel sudah 3 tahun. Kamu kan nggak ngerti itu santet. Makanya kamu ngomong nggak ada santet. Terus jangan berbasis katanya kila wakol. Pertanyaannya, Kanjeng Nabi itu percaya santet enggak? Kanjeng Nabi kok nggak percaya santet gimana? Kanjeng Nabi melarang santet, sesuatu yang dilarang itu ya telah tentu tidak boleh agama. Nah, pertanyaannya Nabi kok tetap ke santet? Ayo pikir sendiri. Makanya jangan berdasarkan ilmu. Wal tangdur aman ta'khudhu dinak. Kamu itu kalau ngambil ilmu harus lihat-lihat sumbernya, kamu itu gurunya siapa. Jangan kok katanya-katanya, enggak boleh agama itu katanya-katanya, harus ada riwayatnya. Gitu Pak ya. Udah yang terakhir pertanyaannya, baru nanti saya lanjutkan karena ini sudah masuk ke hutan-hutan. Sebentar ya, satu-satu ya. Itu nggak bener itu. Jadi anak kecil nggak pernah lihat, oh ya dia nggak tahu kok. Cuman anak kecil nggak bisa kesurupan itu loh. Begini ya, contoh ada orang yang terkena santet, begitu kan? Pasti itu anaknya juga kena. Ya bisa kena, bisa tidak. Itu tergantung medianya. Kalau tanah kuburan biasanya anaknya gatel-gatel, gitu. Basuni nyalipnya ini loh, saya jadi khawatir nyalip kok. Nyalip ke Rawagunan. Ayo. Jadi saya khawatir lah buaya atau mobil nyari terus numpak iso miring-miring. Udah, kita lanjutkan metode yang selanjutnya, metode melepaskan ikatan gaib. Jadi begini, contoh ada orang ini ahli sukma, dukun ahli sukma, sukun ahli narik sukma, tapi sukma itu tidak gampang ditarik. Kalau gampang ditarik, ngapain kamu nggak narik sukmanya Jokowi? Tanya aja Jokowi, kan gampang. Jadi tidak semudah itu Ferguson. Narik sukma itu gampang banget itu.
narik sukmanya dukun dan ternyata jin yang kamu tarik kan, makanya nanti ada ada min plusnya. Salah satunya kelemahan yang tertinggi narik sukma itu karena kamu nggak ngerti ini sukma atau jin. Wah, ini bahaya, seolah-olah itu sukma padahal jin. Nah, kamu nggak paham. Nah, makanya saya nggak ngajarkan lah narik-narik sukma. Nanti kewaritmu kamu kira itu sukmanya janda, padahal itu sugesti saja. Nah, angel pokoknya angel. Wong-wong gayane nari sukma. Kok tak delok ibadah ya jin barang kok jare sukma. Padahal bukan sukma itu. Wallahu a'lam. Nah, melepas ikatan yang dimaksud itu bagaimana? Melepas ikatan itu begini maksudnya. Kan misalkan nih ada orang yang ketarik sukmanya diikat sama dukun tuh. Nah, itu nanti dia akan merasa kakinya terasa ada ikatan-ikatan gitu. Karena memang ikatannya itu di kaki-kaki. Atau begini, misalkan ada jin tuh, jin santet tuh. Nah, jin santet itu namanya sihir itu adalah ukot. Bukhul itu namanya, bukhul itu ukot. Ukot itu ikatan. Sebagaimana Allah mengatakan wa min syarrin nafasati fil uqad. Dari kejahatan perempuan jin perempuan, dukun-dukun perempuan yang meniupkan dalam satu ikatan. Jadi kalau dia mau menyantet orang itu diikat, maka nanti jinnya yang masuk itu pun terasa terikat. Saya diikat di sini, saya diikat di sini. Nah, kamu selaku peruqyah, selaku umat Islam, ketika melihat jin seperti itu, kamu bantu mereka, kamu tolong. Kamu sebagai umat Rasulullah juga ursila ilas saqalain, tolonglah jin-jin yang. Jadi dukun ya, jin santet itu sebenarnya tidak murni salah. Dia kadang-kadang jin santet ini kadang-kadang dia ini terpaksa. Kalau dia tidak menuruti kemauan dukun, keluarganya jin ini disandra. Atau kadang-kadang dia tidak nuruti ucapan dukun, kadang-kadang dia tidak dikasih makan. Jadi keadaannya terpaksa. Nah, cara melepaskan ikatannya adalah tanya dulu ke dia, kamu diikat ya. Ini kalau ada misalkan ada orang kesurupan, bentar saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tukang suwo ini air rupiah minumnya. Jadi kalau jinnya jin kodam dukun ya, itu kamu tanya aja ke dia, kamu diikat enggak? Kamu kan kiriman, ya pasti kamu diikat. Dia akan mengatakan, iya saya diikat. Mau enggak tak lepasin ikatanmu? Mau. Nah, di saat itu kamu bingung mesti bagaimana cara membuang ikatannya kan? Kamu mesti bingung, waduh ini ikatannya piye opo nih. Sampai mikir dasmu buta. Bingung, tak kani saya kasih tips cara membuang ikatannya, yaitu dengan cara membaca ayat muqatta'ah, kaf ya ain shad. Yuk, kamu harus isyarat ikatan, menyabet jret, bisa jarak jauh, bisa bagaimana jarak jauh, sinyal hilang. Oh, sudah online lagi, baik. Ya, nanti kamu ikat ya. Jadi misalkan online, dia online, kamu ikat dia. Ya, saya ikat ini. Mana ikatanmu? Kamu bilang di punggung. Lepaskan aja jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya. Ya, ini namanya lepas pocong. Kalau sampean lihat mak-mak di Pasuruan, tetangga yang Cau tadi, Al-Paidi, itu ada lepas pocong, biayanya 4,5 juta.
Jadi kalau beli obat biasa 300.000 kalau yang biasa. Nah, di Pasuruan ada emak-emak itu yang lucu. Nah itu ke saya kasih gratis, tidak usah bayar. Ada kemarin itu tadi pagi ya, ada cerita Gus ya dari pasien kita, terus kena sihir, terus dia saya nggak ada, kemudian dia tidak sabar pergi ke Pasuruan, biayanya hotelnya VIP dan seterusnya habis 15 juta. Saya cuma tertawa, ya begitu pasien itu. Akhirnya gimana? Akhirnya dia kembali ke kita, Gus. Karena gratis. Nah, ya biar tahu rasa kalau bahwa kadang-kadang kalau gratis itu disepelekan. Maksudnya tahu rasa itu biar mengalami rasanya, bayar dan gratis gitu loh. Ya kan tahu rasa kalau sudah bayar begitu, ternyata di kita gratis kan enak kan begitu. Karena wajah-wajah gratis seperti subscriber saya ini kan banyak juga. Nah, jadi saya ajarkan lepas pocong, caranya begitu. Kalau di mak-mak itu kan ditarik orangnya terus dikelei, tangannya begini. Nah itu namanya lepas pocong. 4 juta biayanya, 4.500.000 biasanya. Tapi itu sembuh enggak, maksudnya itu enggak bisa hanya dengan mengeluarkan jin itu kemudian sembuh kasus sihir, enggak. Kasus sihir itu jarang yang sembuh hanya kalau diruqyah atau diobati, ditarik jinnya, santetnya dikeluarkan saja. Nah, enggak akan sembuh-sembuh. Karena apa? Karena sumbernya di rumah. Dia pulang lagi, kumat lagi nanti di rumah karena towernya di rumah. Siapapun yang ngobati, saya yakin walaupun peruqyah pun, walaupun peruqyah. Jadi kalau sihir, saya lihat itu ada itu di peruqyah yang terkenal itu. Saya yakin mestinya harus belajar pada hadis Rasulullah SAW yang terkena sihir Labib bin Al-Asam, yaitu caranya bukan hanya dibacakan falak mas, tapi bukhul sihir yang di Bani Arwan, yang di sumurnya Bani Arwan itu harus dibongkar itu. Artinya bukhulnya harus temukan begitu loh. Oke? Jadi jin itu kalau kasus santet dia akan terikat. Nah ketika terikat itu kamu lepaskan ikatannya, udah tak lepasin ikatanmu, kafa ya insan, slet, lepas. Nanti dia akan terima kasih Pak Sutad, terima kasih Pak Kiai. Nah kamu dipanggil Kiai tiba-tiba, padahal kamu tidak pernah mondok. ada. Kamu harus tahu nih, yang pakai khodam yang tidak itu harus paham. Dan ulama torekoh pun, bahkan mahadzabil arba'ah pun melarang itu. Jadi tidak perlu ada tuduh-tuduh itu peruqyah wajah pakai khodam. Wah kata siapa ini orang nggak pernah ngaji. Nggak ada ceritanya yang boleh pakai khodam. Kalau selama dia mutasyarri, jadi menjalankan syariat benar, tidak ada. Dia aja yang tidak paham. Baik, cara menarik jin lewat foto. Jadi kenapa foto itu bisa ditarik? Begini, makanya ada orang cetor foto, Gus ini ada ketempelan kesurupan, hanya lewat foto bisa. Kemudian lewat jin-jin yang menempel di gambar lukisan, ya bisa. Jadi jin ini sering nempel di daerah mata. Kalau lukisan ya, atau di daerah foto perempuan yang nggak berkerudung, itu saya nggak nyebutkan tokoh nasional ya, ada tokoh nasional itu yang saya lihat, saya rasakan, dan bahkan banyak orang indigo itu ya memang tempel. Jadi ketika ada orang itu melihat jin yang dia ini di mata lukisan, ini yang bermasalah bukan orang indigonya saja, tapi memang lukisannya ada jinnya. Saya tuh lihat itu kan kadang lucu lihat YouTuber itu. Lucunya bagaimana, misalkan nih ada perempatan yang sering kecelakaan ya kan, yang terindikasi ada jinnya banyak. Siapa yang melihat? Itu yang melihat. Terus yang melihat itu diruqyah, kesurupan dan seterusnya, jinnya dikeluarkan. Nah, mereka mengira bahwa setelah diruqyah yang kesurupan itu terus nggak ada kecelakaan lagi. Nah, ya jelas saja yang ketempelan ya jelas kesurupan. Pertanyaannya yang
yang di pusat kecelakaan itu kan jinnya belum didakwai itu, belum diusir, belum didakwai, ya tetap aja nanti orang indigo yang lain juga ngelihat. Terus bagaimana caranya? Ya tentu negosiasi, pengusirannya juga halus begitu loh. Didakwai dulu, kalau tidak mau ya dipaksa. Dia kan nyelakain orang dan belum tentu dari jin semua. Nah, ini cara nariknya bagaimana? Cara nariknya satu, harus tahu posisinya. Dia suka, jin itu suka dipoto, suka di patung, arca. Tapi tidak setiap arca patung. Pokoknya patung-patung, arca-arca yang itu orang itu takut dengan patung itu. Contoh ular. Kan orang cenderung takut tuh. Terus bangga, kuda, di mata kuda, di lukisan maupun di patung. Makanya menurut Imam Ibnu Katsir, likul lisonamin jinniyatun. Setiap arca, kalimat kul di situ bukan bermakna pasti najam semua, tapi bisa maknanya hanya makna ba'ad juz saja. Jadi tidak setiap lukisan. Nanti lukisan-lukisan yang menampilkan aurat atau dia itu ditakuti manusia, gambar ular, patung gambar ular itu suka. Boneka, nah boneka itu tidak setiap boneka ya. Jadi boneka-boneka yang disukai jin itu boneka-boneka yang itu matanya ada mutiaranya, itu ada mutiara. Apa itu Bas? Kucing? Bukan ya? Saya kain kucing. Terus kemudian makanya kemarin saya pernah dikasih tongkat tuh, tongkat gambar ular. Nah, memang ada indikasi kodamnya itu. Jadi tongkat 2 itu, yang kayak emas itu loh, dari Banyuwangi. Kalem. Nah, kemudian saya kasihkan sopir saya tuh. Nah, saya ndak apa ini mah, setan-setan seperti ini nggak dinetralisir, nggak bisa itu. Maksudnya dinetralisir nggak bisa. Saya coba sirami di atas tanah, masih ada saja si kodam. Ya namanya disukai, jadi foto-foto. Nah, cara nariknya bagaimana? Nggak saya netralisir, saya coba aja, bukan ditantang sih. Si kodam ini saya jarak gitu loh, diapain jarak. Jadi dinetralisir di atas tanah. Besoknya lagi ternyata masih ada sih kodam. Nah, cara nariknya yaitu tarik nafas, ucapkan innalladzi farada, apa namanya? Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dibaca siri, tarik, slep. Begitu. Tapi syaratnya tadi kamu harus bisa merasakan. Nah, merasakan bukan berarti melihat. Maksudnya merasakan itu nanti kerasanya apa? Panas, dingin atau ya enggak terasa. Ya kira-kira nanti namanya perasaan ya enggak bisa digambarkan dengan kalimatnya. Itu saja saya kira. Sebelum saya tutup, saya baca dulu absennya. Ada yang tanya enggak? Saya pon Rembangnya mana? Surya pun Rembangnya mana? Jangkar Besi, Surya pun. Ini juga dari Rembang, Pak Sopir, Pamotan. Sebelahnya Narukan itu masih sedelangnya Gus Bah. Kurang berapa meter, Le? Anu kan. Jauh apa mau Rembang? 11 kilo kok jauh. Ya kira-kira setengah jam lah dari Pamotan ke Narukan. Ini Gus Bah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan teknik isyarah ini kepada kalian semua dengan kalimat ajastukum
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.